Jadi rencana pertemuan tanggal 11 itu tertuang dalam surat balasan yang dikirim oleh Kuasa Hukum S kepada kami. Karena di surat pertamanya kan ajakan joint meeting itu kan nggak dicantumkan waktu dan tanggal. Jawaban kami mengatakan bahwa kalaupun mau diadakan joint meeting yang memungkinkan waktunya, karena mengingat Ruben akan melakukan umroh di tanggal 22 Juni sampai 1 Juli, itu baru dapat direalisasikan mungkin di sekitar tanggal baru dapat dilakukan di sekitar bulan Juli. Atas jawaban surat kami seperti itu, maka Kuasa Hukum S bertulis surat lagi kepada kami dan akhirnya dia menawarkan waktu pertemuan itu adalah pada tanggal 11 Juli jam 16. Oke. Kan nggak ada masalah apa-apa terkait dengan masalah anaknya. Enggak, maksudnya Kan secara psikologi anak gitu. Maksudnya mungkin bukan, Ruben Mbak, ada bukan. jadi begini. Makanya seperti yang kami yang pernah saya sampaikan, kita harus melihat masalah ini kan harus clear ya. Artinya gini, mana masalah sosial, mana masalah hukum, mana masalah etika, mana masalah psikis gitu ya. Jadi sekarang kita masih bicara tentang masalah hukumnya dulu ya, yaitu terkait dengan masalah waktu untuk bertemu, waktu untuk berkumpul yang masih belum terrealisasi hingga saat ini. Dan itu bertentangan bukan hanya dengan kesepakatan yang pernah dibuat, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak itu kan memang memiliki hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya atau ibunya meskipun setelah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, untuk mendapatkan waktu, cinta, kasih sayang, dan juga pendidikan dari orang tuanya. Nah, jadi sekarang kita fokusnya masih ke situasi itu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian perkembangan itu terjadi kan karena akhirnya masyarakat mengetahui ya, dan kemudian memperhatikan gitu sesuatu yang sebenarnya sudah kami perhatikan, sudah kami tegur, sudah kami komplain. Apa itu? Terkait dengan masalah eksploitasi anak gitu loh. Eksploitasi anak dalam hal apa? Ketika anak-anak ini ikut diajak bekerja di malam hari. Kan ini kan juga bertentangan ini ya dengan perlindungan anak, karena anak-anak tidak boleh dipekerjakan di malam hari. Ya. Nah, juga hal-hal yang lain yang kita lihat bahwa lingkungan yang berada dalam lingkungan anak ini itu tidak cukup aman, sehingga itu menguatkan keyakinan bagi Ruben untuk anak-anak ini sudah waktunya diminta kembali hak asuhnya. Nah, inilah yang menjadi fokus utama ya. Kalau nanti misalnya kemudian anak-anak ini sudah ketemu, sudah berkumpul, sudah berinteraksi kembali seperti sedia kala dengan Ruben, dan kemudian ketika Ruben melihat bahwa nyata-nyata memang ada hal-hal yang mungkin sudah berbeda dengan anaknya, dan perbedaan itu dugaannya karena ada intimidasi, perbedaan itu karena mungkin ada gangguan psikis, karena adanya tindakan-tindakan yang membuat anak ini tertekan, barulah kita bicara mengenai masalah psikologi anak, Mbak. Jadi jangan loncat-loncat gitu loh. Orang kadang-kadang berpikir gitu loh, oh ini anaknya, anak perlu psikologi anak, oh ini perlu ini, oh ini kenapa nggak dijemput langsung. Nah ini jadi pola pikir mereka itu kan pola pikir yang pragmatis, tidak sistematis, yang berbeda dengan cara dan pola pikir kuasa hukum ketika bekerja gitu loh. Ya, jadi sama seperti misalnya orang mengatakan misalnya, kenapa nggak dijemput aja di sekolah? Apakah segampang itu? Enggak segampang itu gitu loh. Karena bagaimanapun anak-anak ini pasti akan dikawal, ya, diantar, dijemput oleh babysitternya, pengasuhnya, atau supirnya, yang sudah ada pesan pasti dari majikannya. Anak-anak pulang langsung ke rumah ya, jangan dikasih siapapun. Nah, jadi kalaupun misalnya kemudian Ruben meminta anak itu untuk diajak pergi, pasti akan terjadi perdebatan. Nah, perdebatan yang membuat anak ini menjadi perebutan, ini juga nggak baik buat kejiwaan anak-anak ini. Itulah makanya kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Ruben tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kalau masyarakat pasti secara praktis, kenapa nggak diambil aja, kenapa nggak begitu?
Nah, karena ini bicara mengenai masalah anak, anaknya kasihan nih, wajahnya nggak happy di lingkungan ketika orang tuanya live gitu misalnya. Oh, ini perlu dicek nih anaknya gitu loh. Nah, masukan-masukan ini bagus ya, tapi kan yang paling fokus utama kita itu adalah bagaimana agar anak-anak ini awalnya bisa berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dan yang kedua, kalau memang nanti dalam pertemuan itu, dalam berkumpul itu, dilihat ada sesuatu yang memang membuat anak ini tidak lagi seperti apa yang seharusnya, ada tertekan, ada ketakutan, ada hal-hal yang dianggap memang itu aneh, barulah mungkin perlu pendalaman lebih jauh tentang memeriksa psikologisnya. Tapi jangan serta-merta kita memperlakukan anak ini seperti ada masalah. Jangan serta-merta kita membuat anak-anak ini seperti ada gangguan gitu loh. Anak-anak ini nggak ada gangguan. Ya, namanya anak-anak itu kan kadang-kadang dia akan mengikuti lingkungannya gitu loh. Suka meniru lingkungan yang di mana dia berada, itu kan satu hal yang menjadi karakter dari anak-anak, Mbak. Saya kira seperti itulah jawaban kami terkait dengan masalah psikologi anak tadi. Oh. Iya, karena hukum. Ya. Nggak tahu ya, kalau tanggapan dari keluarga Ruben ya. Nggak tahu saya, karena saya tidak berinteraksi dengan keluarganya Ruben. Karena yang menjadi klien saya Ruben, jadi Ruben juga nggak pernah sampaikan apa yang menjadi tanggapan dari keluarganya, ya saya juga nggak bisa sampaikan, Mbak. Dan saya juga nggak pernah bertanya ke Ruben, kira-kira apa tanggapan keluarganya terkait dengan masalah yang ada saat ini. Iya, artinya kan begini, sebenarnya kan prosesnya ini kan sudah lama berjalan sebelum ini menjadi perhatian dari banyak masyarakat ya. Jadi secara internal di ruang tertutup sebenarnya kan kita juga sudah berkali-kali melakukan pembicaraan dengan kuasa hukum S ya, dan juga mempertanyakan bagaimana mengaturnya, terutama adalah anak-anak ini ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa diusahakan bertemu dan berkumpul bersama dengan Ruben sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan sesuai juga dengan haknya anak-anak dan juga haknya Ruben. Nah, tapi kan kemudian ini berkembang di media publik, di ruang publik berkaitan dengan masalah adanya debt collector gitu ya, seolah-olah Ruben ini yang bikin masalah, tapi yang dikenai akibat adalah S, kan begitu. Nah, inilah yang kita klarifikasi akhirnya. Akhirnya kita tidak lagi fokus kepada mengesalah anak-anak ini kok nggak berkumpul sama ayahnya. Akhirnya kita sibuk nih untuk mengklarifikasi isu atau berita yang disampaikan oleh S yang berkaitan dengan masalah debt collector. Nah, selesai masalah debt collector itu ya, dan juga mengenai masalah bagaimana Ruben bertanggung jawab kepada anak-anaknya ya, memberikan uang nafkah yang sebesar yang sekarang jadi fenomenal 200 juta itu, kan kemudian tenang lagi nih. Ya, masuk tenang lagi, tidak ada di ruang publik. Tapi kemudian timbul lagi isu-isu lain, berita-berita lain terkait dengan masalah bagaimana Ruben, bagaimana Onyo, pencurian parfum, kan awalnya seperti itu. Kalau misalnya nggak ada sentilan-sentilan, sindiran-sindiran seperti itu kan pasti kan nggak ada konfirmasi teman-teman media ke saya, dan akhirnya kan nggak mungkin ada berita yang akhirnya menjadi ramai di ruang publik seperti hari ini gitu loh. Nah, jadi ketika udah ramai di ruang publik, ya diawali dari preskonnya kuasa hukum S terkait dengan surat yang kami lakukan, yang kami layangkan ke mereka, mempertanyakan hak-haknya Ruben. Kalau memang misalnya sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan 39, apa yang menjadi haknya Ruben dan apa yang menjadi haknya S, kami mempertanyakan, mana dong surat-surat yang berkaitan dengan masalah properti yang sudah menjadi haknya Ruben. Kan itu sesuatu hal yang wajar. Tapi kan akhirnya ini menjadi satu berita karena dilakukan preskon, dan akhirnya kami jawab dengan preskon ya, akhirnya terus bergulir seperti apa yang hari ini, masalah ini menjadi seperti hari ini, Mbak. Nah, kemarin juga saya dapat konfirmasi kan bahwa keluarga kuasa hukum S kan juga menyampaikan statement bahwa rumah itu sudah menjadi bagian daripada S. Ketika orang mempertanyakan kenapa bikin konten di rumah yang masih ada andilnya Ruben. Nah, mereka memberikan pernyataan, oh ini rumah sudah menjadi rumah yang menjadi bagiannya S gitu loh. Nah, ini kan menjadi hal yang inkonsisten gitu loh. Kalau memang itu sudah menjadi bagian yang
rumahnya si S dari RT 39. Berarti wajar dong kalau kami mempertanyakan surat-surat untuk bagian yang menjadi bagiannya Ruben. Kenapa kok jadi salah kan gitu. Terus kalau misalnya kemudian rumah itu sudah menjadi bagian rumahnya S, kenapa kok artinya itu kewajibannya masih ada terbeban kepada Ruben sendirian untuk membayar cicilan. Nah ini yang seharusnya tidaklah perlu dibawa ke ruang publik dan tidak perlu untuk dibahas. Karena pembahasan sesungguhnya adalah bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa dalam seminggu, 2 hari atau 3 hari berkumpul bersama-sama dengan Ruben gitu loh. Tapi kan isunya melebar nih, berkembang hanya untuk mungkin ya untuk menyarukan ya, untuk menyamarkan, mengaburkan bahwa fokus yang utama ini sebenarnya adalah anak supaya bisa berkumpul dengan Ruben gitu loh Mbak. Nah artinya kan ini belum ada upaya hukum ini, masih sebenarnya di ruang mediasi gitu loh. Tapi terlanjur masyarakat dan netizen melihat ada hal-hal yang memang tidak sepantasnya dilakukan oleh S gitu loh. Sehingga akhirnya terima kasih Ruben mendapatkan dukungan dari masyarakat yang begitu luas gitu loh. Nah, untuk membuat polemik ini tidak menjadi perdebatan di ruang publik terus-menerus, maka kami mengatakan segera akan melakukan upaya hukum, yaitu melakukan gugatan hak asuh anak. Oke. Ya, termasuk besok ada rencana untuk ke KPAI, karena KPAI kan juga sudah bersuara. Artinya ketika KPAI sudah bersuara, memberikan dukungan, secara etika, sepantasnya lah artinya itu kami juga datang merapat ke KPAI, ya karena sudah memberikan dukungan dan support, apresiasi, dan melakukan konsultasi, serta mungkin saja membuat laporan, kalau memang misalnya dalam pembicaraan esok hari itu, ada hal-hal yang memang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Ya artinya memang kan fungsi dari KPAI kan adalah menampung, ya mediasi dan merekomendasikan kepada pihak kepolisian jika ada pidananya dan pihak-pihak terkait ketika dia melihat ada sesuatu pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak kan begitu ya, hak anak. Nah jadi itulah yang menjadi langkah yang kita ambil itu, itulah langkah yang tadi saya katakan tadi itu. Karena kalau tidak kita kan nggak melangkah nih, kita di akhirnya berkutat di media publik, aja ngobrol, aja ngoceh, aja statement aja. Orang juga bosan kan, kok apa sih langkah realnya kan begitu. Jadi sebenarnya langkah realnya itu sudah banyak yang saya sampaikan kepada Ruben, tapi kan tetap yang memutuskan itu kan adalah Ruben, bukan saya yang memutuskannya. Karena kalau kuasa hukum yang memutuskannya, berarti ini egonya kuasa hukum. Nggak boleh seperti itu. Secara profesional kita memberikan masukan, tapi tetap yang menjadi keputusan itu ada di tangan klien. Dan sekarang Ruben sudah sepakat untuk mulai melangkah ke proses-proses yang selanjutnya itu, karena saya mengatakan jangan terlalu lama kita berdebat di ruang publik, orang juga bosan. Nah saya juga kalau misalnya ditanya teman-teman media, kalau saya menolak, pasti juga teman-teman media merasa saya sombong, gitu loh. Walaupun saya bilang saya nggak bisa hari ini, sedikit bang, kalau saya menolak, oh ini sombong, Bang Donald sombong nih. Nah makanya saya akhirnya mau tidak mau meladenin teman-teman yang mau meminta statement saya, tapi akhirnya orang yang berpikiran sempit, dia akan melihat, oh Bang Donald ini apa nih, pansos, cari panggung. Kan jadi serba salah nih, gitu loh. Nah, jadi makanya kita perlu ada suatu langkah yang real, yang secara hukum. Makanya diawali dengan kita sopan ke KPAI, ya KPAI kan juga sudah memberikan banyak masukan dan juga sudah memberikan banyak statement bahwa ada dugaan eksploitasi dan segala macam lah. Kita ketemulah untuk menyamakan persepsi dan apa yang bisa diberikan bantuan yang bisa dibantu oleh KPAI untuk membuat masalahnya menjadi selesai. Dan kalau misalnya kemudian ada upaya hukum pun ya biar upaya hukumnya itu terstruktur, tersistematis dia gitu loh.